Kembali lagi. Mau lihat mobil lagi? Ngeluarin lagi. Ya, kali ini kita sedang melihat mobil baru dari Honda. Yes. Iya, Dan ini dan- pertama kalinya Honda HPM ya Iya, meluncurkan Prelude. Prelude. Karena di Indonesia. sebelum-sebelumnya Prelude itu IU ya, masuknya Iya. importer umum masuk Betul. Indonesia. Dan inilah pertama kalinya sporty hybrid dari Honda juga pertama kali di Indonesia. Ya udah, sekarang kita lihat seperti apa spesialnya mobil ini. Langsung aja. Oke, sebelum mulai videonya, klik dulu tombol subscribe agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin. Yang udah subscribe, mantap! Saatnya bahas desain. Ya, sedikit kita bahas sejarahnya ya. Ya. Jadi Prelude itu sebelumnya udah ada 5 generasi dari tahun 1970-an. Ya. Udah ada 5 generasi. Ini jatuhnya yang ke-6 lah dengan nama Prelude. Jadi sebenarnya mobil ini nggak sengaja untuk dibikin atas nama Prelude ya. Nah. Karena sebelumnya itu mobil ini memang dibikin, mobil yang seperti ini, itu emang untuk ngembangin teknologi hybrid yang sporty, 2 pintu. Udah jadi nih mobilnya. Terus, Namanya apa? namanya apa ya? Oh, tim Honda baru ingat, oh ya kita dulu punya Prelude. Nah akhirnya namanya dibikin lah Prelude. Jadi sebenarnya mobil ini nggak ada niatan, Honda niatan dari awal, oh kita mau bikin generasi terbaru Prelude ya. Iya. Memang nggak ada niatan ya, tiba-tiba, oh ya udah. Secara dari apa namanya filosofinya, dari bentuknya, karakternya, ini cocok jadi namanya Prelude. Dan uniknya, mobil ini udah dijual di Jepang ya, udah bisa diorder lah. Itu yang beli rata-rata umurnya 50 sampai 60 tahun. Oh ya? Iya. Yang pernah merasakan Prelude sebelumnya? Nah, kayaknya gua ngelihat sih ya, ini emang sebagai rasa nostalgia ya. Iya. Jadi oh dulu gua pas muda atau belum zaman itu belum punya duit ya untuk beli. Tapi sekarang ada model yang barunya, Dia beli. Jadi makanya udah agak yang tua-tua lah, udah Iya. mature semua lah yang pilih mobil ini. Nggak salah, bokap gue dulu punya Prelude. Nah, makanya Zaman ini dulu. pasti orang tua ya ada Prelude baru nih. Hah? Emang iya? Kayak gimana Iya. bentukannya? Pasti excited kan? Iya benar. Gitu. Ditambah lagi ya dari segi desainnya pun mobil ini nggak terlalu agresif. Ya. Dia lebih elegan, tapi tetap ada nuansa sportinya. Sportinya betul. Jadi nggak terlalu brutal gitu loh bentukannya. Contoh ya kalau misalnya sekelas sama mobil ini, mungkin dari segi dimensi ya, bukan spek mesin ya. Ini sama GR86 atau yang BRZ. BRZ betul. Jadi itu kan agak lebih sporty Lebih banget ke sporty, benar. Bentuknya pipih. Ini kan ya bapak-bapak masih oke Masih cocok ya. pakai mobil ini. Terus mobil ini juga mikirin soal aerodinamika. Jadi mobil ini terlihat aerodinamis, lihat dari ya. atapnya ada apa ya? Power dome ya kayak. Power dome habis Kalau di itu. mesin power dome. Iya, habis itu belakangnya landai. Landai belakangnya. Terus kayak ala-ala Grand Tourer mobil ini. Iya. Jadi kayak kabinnya agak ke depan, kap mesinnya juga panjang, belakangnya pun juga landai. Ya emang kalau dibilang dari segi karakter ya, mobil ini nggak karakter Honda banget yang sekarang dijual di Indonesia ya. Agak Iya, beda ya agak karakternya. beda betul. Gitu. Cuman dia masih mempertahankan ciri khas Prelude-nya. Apa tuh? Yang garis reflektor. Ini ya, lurus ini ya. Depan dan belakang. Tapi emang ini lebih sporty, grill honeycomb di sini. Grillnya kecil di bagian bawah bemper ya. Terus Brembo itu bikin rem khusus ya untuk mobil ini ya. Iya. Ini Brembo tapi ada tulisan Prelude ya. Prelude-nya betul. Ini 4 piston di depan. Keren ya, bannya Continental. Brembo depan belakang ya, jadi bukan cuma depan aja. Terus ini gede loh di sebelahnya, kalau nggak salah 350 mm. Benar. Hitungannya gede untuk yang mobil sport kecil. Oh ini buka pintunya gini ya. Kalau kita unlock mobilnya, dia otomatis kebuka. Oh ini karena udah didemin lama ya. Iya. Tuh, tadi yang ngelipat sendiri. Oh ini karena lampunya nyala. Iya ya, ini kayak enak gitu loh garisnya. Iya. Ini mobil kayak gini, seakan kayak ada mesin kan di belakangnya. Kalau kita lihat di sini kan, dari samping. Carrier engine ya. Padahal mesinnya ada bagian depan. Dan sebenarnya mobil ini kan dia mesinnya hybrid. Tapi kita lihat di belakang nggak ada tulisan hybrid. Nggak ada tulisannya. Ya, Betul. kan? Karena yang spesial mobil ini bukan hanya mesinnya ya keseluruhannya. Jadi nggak perlu disebutin hybridnya. Nah ini bagian belakangnya, bukaan pintunya juga gede Gede, banget. panjang, dan Panjang. nyatu sama kaca belakang ya.
Iya. Ini ada jok di baris kedua. Walaupun joknya aktif ya, ini bagasinya tetap gede. Cukup gede ya. Tapi kalau bisa diratain ya. Iya, diratain. Tapi emang yang duduk kita juga nggak bisa duduk ya. Benar. Si muat banget ya kan. Ini buat ya 2+2 lah hitungannya. Dan ini bagasinya juga keren ya. Ini kita bisa jadiin partisi kayak gini. Naruh barang-barang di sini. Misalnya naruh barang yang jadi dia nggak geruduk ya. Itu bisa di sini. Dari parketnya di sebelah sini bisa dibuka tuh. Oh iya. Ada subwoofer juga di situ. Keren sih ini mobil nih. Kalau misalnya kita lipat ya joknya. Nah. Tuh. Jadi punya ruang bagasi yang gede banget. Buat bapak-bapak mau nge-golf. Iya. Cocok. Makanya di mobil cocok buat bapak-bapak. Bapak-bapak yang gaul ya. Benar. Ya, gitu sih. Ini lampu belakangnya keren ya. Manjang. Kayak Porsche zaman sekarang ya. Benar. Manjang gitu, ada tulisan Honda. Ini Hondanya katanya logonya Font lama. Fontnya font baru. Desain lama yang tulisan Hondanya nyambung. Yang memanjang kepisah. ya. Ya, bumper belakang sporty juga. Nah, Iya. mobil ini jadi nggak hanya spesial dari segi tampilan ya. Untuk performa kayak kaki juga gokil loh dia. Iya. Kayak kaki dia menggunakan kayak kaki yang sama persis dengan Type R. Honda Civic Type R. Ya, bisa dibilang strukturnya mirip lah sama Iya. Type R. Jadi di belakang multilink, di depan itu yang kalau yang depan apa tadi, Mike? Dual axis, MacPherson Strut. strut. Gitu. Ya, intinya ini kaki-kaki yang udah canggih dan lebih lebih lincah lah. Lincah. Ditambah lagi kan mobil ini wheelbase-nya juga pendek. Wheelbase-nya itu lebih pendek dari Honda Civic Type R, Tapi lebih lebar. tapi lebih lebar ya. Tracknya lebih lebar. Heeh. Oh ya, sama suspensinya. Dia juga suspensi adaptif. Oh ya. Jadi kalau misalnya kita ngatur mode berkendara, misalnya Sport dan S Plus, itu suspensinya akan lebih kaku dan lebih handlingnya lebih gokil lagi. atau kita mau masukin comfort pun dia akan jadi lebih empuk juga. Lebih empuk. Mm-mm. Gokil. Dan sekarang kita udah ada di interiornya ya, Iya. Prelude ya. Ini untuk pertama kalinya. Dan interiornya tuh familiar ya. Iya, Kisi-kisi AC sama dengan Honda Civic. betul. Ya mirip lah, tapi Mirip, emang tapi nggak sama. nggak sama. Iya. Tapi ya keren sih jadinya ya. Bener. Sama kasar digital, ada tulisan Prelude-nya di sini. Oh, ini karena ini hybrid ya, kayak gini bentukannya. Persnelingnya sekarang tombol begini ya. Iya. Tapi yang membedakan ada S Plus di sini. S Plus benar. S Plus ini jadi ibaratnya setiap mode itu dia ada setiap modenya itu Di setiap driving mode, ya individual, sport, GT ya itu Itu- Grand Tourer ya. heeh, Atau apa tadi terakhir? individual. Comfort itu masing-masing punya S Plus. Iya. Jadi kalau misalnya kita di Comfort dan kita menggunakan S Plus, itu akan mengubah dinamika mobilnya ya. Iya. Nah, tapi yang paling mantep pastinya masukin Sport, habis itu S Plus. S Plus. Oh gitu. Jadi ya total berarti ada 6 mode berkendara lah ya. Iya. Setiap masing-masing mode berkendara itu ada S Plus-nya yang nambahin sedikit di atas dari mode standarnya. Misalnya mode comfort, sedikit lebih enak kalau pakai S Plus. Iya. Termasuk GT dan Sport juga ya. Dan uniknya mobil ini kan punya pedal shift. Yes. Nah, pedal shiftnya ini biasanya ya mobil hybrid itu buat relative braking-nya. Yes. Tapi Iya ini kan? bukan regenerative braking. Iya, Ini benar-benar untuk ngoper gigi ya. iya, betul. Jadi Dan di mode S Plus itu dia ada rev matchingnya juga. iya saat turun gigi ya. Satu gigi. Iya. Gitu. Ya keren lah, walaupun itu sebenarnya visual artifisial ya. Iya. Betul. Jadi untuk perpindahan giginya pun, ini sebenarnya mobil ini pakai transmisi SCVT. ECVT. Tapi tetap perpindahannya itu ada hentakannya Iya. dan ada suaranya. Itu suaranya pastinya dari speaker ya, dari interior. Dan kalau hentakan itu kemungkinan besar dari motor listriknya. Benar. Dan juga ada sedikit bantuan dari CVT-nya. Ya. Gitu sih ya, sebenarnya mobil ini memang diciptakan untuk mobil yang ibaratnya punya rasa yang sporty, Sporty. tapi enak dipakai buat Buat harian. harian, benar. Gitu, emang
Mobil daily lah ini ceritanya. Dan yang udah pasti mobil ini udah dilengkapi dengan Honda Sensing yang lengkap ya. Iya. Dia menggunakan kamera, bukan menggunakan radar. Di sini. Ya, di sini, di atas sini. Jadi forward collision udah pasti ada, blind spot juga pasti ada. Ada cruise control juga ada ya. Dan dia ada lane following dan lane keeping assist-nya juga. Iya. Gokil. Oh, setirnya beda cuy. Ada ininya tengahnya. Iya. Ini setirnya beda, nggak ada sama persamaan aja kalau nggak salah. Iya keren ya. Iya. Ini mobil sporty tapi nggak lebay. Nggak lebay. Ya kan dari joknya, lu lihat kan joknya pro sporty apa, tapi nggak heboh aja. Nggak heboh gitu. ya. Karena dia emang jatuhnya posisinya itu bukan supercar, bukan sports car ya. Jadi dia bukan dalam satuan kayak bareng sama NSX, Iya, bukan sama Type R. Tapi bukan. emang dia posisinya kayak mobil biasa, mobil normal harian yang 2 pintu, tapi sporty. Tapi sporty, betul. Jadi ini posisi mobil ini bisa dibilang dia di antara Civic dan juga Accord. Dan dia mobil hobi lah, mobil mobil buat fun aja fun ya. to drive aja. Wireless charger juga ada ya di sini ya. Iya. USB Type C juga ada di sini. 12 volt outlet juga ada. AC udah pasti climate control. Iya. Ini di layar ya, udah pasti ada Apple CarPlay, Android Auto ada, Dan energy ini- flow-nya ada. Ini Maps-nya connected dengan Google Maps. Oh gitu ya. Langsung ya berarti ya. Langsung, jadi udah ada traffic information segala macam udah langsung masuk situ. Oh ya, yang beda lagi ya di mobil ini, terutama untuk di instrumen clusternya, pas di mode sport dan S Plus itu sebenarnya ada RPM-nya. Dia berubah jadi RPM, betul. Sejenis kayak RPM gitu. Kalau sekarang kan ini power ya hitungannya. Iya. Tapi pas mobilnya nyala kita pakai itu jadi RPM. Coba nyalain, Mike. Boleh nyalain nggak? Boleh. Oh boleh. Kuncinya di situ tapi ya. Sama gua. Kok nggak nyala? Udah nyala. Udah nyala mobilnya. Iya. Sunyi ya, karena ini hybrid. Gue baru nggak ada suaranya. Ini sports car tapi kok nggak gereng Nggak ya? gereng. Gereng gitu. Ya. Sport. Nah, tuh jadi langsung RPM. nyala. Oh, pas Sport dan S Plus langsung nyala. Jadi, ya, Ini bentukannya RPM. Coba Betul. digas, Pak. Bisa nggak? Oh, nggak bisa. Iya. Oke. Selesai kita matiin. Drive mode kita kembalikan ke Comfort. Belum, comfort. dia lagi ngecas dulu. Oh iya, baterainya kurang. Oh, semuanya kalau lo hidupin S Plus. Pasti jadi RPM. Iya. Oh, iya. Mati. EV mode. Iya. Dan sekarang kita bahas mesinnya. Iya. Jadi walaupun mobil ini sebuah mobil yang langka lah anggapannya ya, nggak banyak masuk Indonesia, tapi tetap mesin yang digugakan itu familiar di Indonesia. Iya. Kayak mesin Civic, Mm-mm. hybrid, CR-V. ya strukturnya juga mirip-mirip, tapi Iya. ini udah di fine tune lah, Fine tuning, jadi angka-angkanya beda. angkanya beda. Nah mobil ini untuk kombinasinya hybrid dan mesinnya itu totalnya 203 PS. Sekitar kalau HP itu berapa ya? Ya seginilah. 201 kayaknya. Ya, gede untuk mobil segede ini Iya. ya, sekecil ini ya. Betul. Gitu sih. Dan Oh, power segitu tuh cukup fun loh. Iya, Ha-ha. untuk 200 ya. Iya. Karena seingat gua GT86 aja, GR86 aja nggak segitu Udah kan segitu. Nah. powernya. Torsinya itu 315 Nm Hmm. kalau untuk kombinasinya ya. Tapi kalau kita ngomongin angka power output dari mesin bensinnya sendiri dan motor listriknya, itu ada bedanya. Iya. Kalau misalkan angka power output dari motor listrik ya itu sama dengan Civic, Civic. hybrid, CR-V, hybrid ya pokoknya intinya motor listrik itu tenaganya Mirip sama, ya. mirip. Kalau Tapi- mesinnya beda. Mesinnya tenaganya itu angkanya lebih kecil sedikit dibandingkan Honda Civic. Nah, tapi kan tetap perbedaannya ada S Plus tadi. Ada S Plus tadi, kalau misalnya di Honda Civic nggak ada. Jadi tetap lo mesin emang lebih kecil sih, tapi dari bodi kecil, suspensi yang canggih, ya jadi semuanya pas kan. Iya, betul. Oh ya mesin ini 2000 ya, 2000 cc, 2000 cc betul. hybrid.
Dan transmisinya eCVT, penggerak roda depan. Iya, penggerak roda depan. Kenapa penggerak roda depan? Karena infonya lebih fun to drive ya. Iya, lebih gampang fun to drive dan lebih gampang untuk diatur mobilnya. Kalau belakang itu kan terlalu liar. Harus yang profesional banget gitu yang nyetir. Dan dia juga ada sistem apa namanya? Agile assist gitu. Kalau misalnya kita nikung, roda yang bagian dalam itu akan ngebantu ngerem supaya kita bisa makin patah gitu. Nice lah. Jadi mobil ini juga udah bisa dipesan ya. Jadi pas Anda nonton video ini, itu udah bisa dipesan mobilnya. Harganya berapa, Mike? Harganya itu kisaran 925 sampai 975 juta rupiah on the road. Iya. Dan untuk mesennya pun itu ada dealer-dealer tertentu juga. Nanti akan kita update di kolom komentar ya. Untuk harga pastinya berapa dan juga di mana bisa beli mobil ini. Oke, jadi gitu aja kita bahas salah satu mobil ikonik dari Honda ya. Kira-kira bagaimana menurut Anda? Sampaikan kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.